Baik, pelan-pelan ya. Dari ini kali pertama nih dari bawah, nanti perjumpaan selanjutnya tiba-tiba udah ada tripodnya Bu. Ya kan? Ada, saya punya ada. Ketinggalan. Nggak dibawa memang Nggak karena dibawa, kan ya. tidak terpikir ini. Pelan-pelan. Jadi bagus kalau seperti ini. Nanti ada yang bisa diulang-ulang. Iya. Ya, bisa kita simak lagi. Dan bagi yang tak hadir bisa mengikutinya, bisa mendengarkan. Nah, tadi siapa tadi Bu? Amir Al-Mahdi Mansur Al-Qaddafi. Nah, ini bagian dari contoh kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau sudah izin Allah, yang sulit pun tuh terasa mudah. Yang jauh terasa dekat. Yang besar terasa kecil apabila Allah berkehendak. Rusak tadi pesawatnya itu. Ya, balik ketika diperiksa rupanya nggak ada masalah, berangkat lagi. Tapi Amir belum dikasih naik, tetap dia tinggal di bandara itu. Di tengah perjalanan, takdir menakdirkan pesawat itu untuk harus kembali lagi ke bandara asalnya. Nah, ini tadi seperti ayat 82 tadi, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Masyaallah, kita membacanya mengikuti kisah Amir nih, di awal tuh merinding kita, terharu kita. Ternyata apa kata pilot tuh, di kali yang kedua kita tidak akan berangkat kalau tidak Amir ikut bersama dengan kita. Naiklah si Amir tadi Bu, naik, dan singkat cerita sampailah mendarat di tanah suci pesawat itu. Ikut Amir sampai, padahal sudah hampir nyaris tidak berangkat. Gimana Bu? Tapi dia Tetap menunggu di bandara itu. Yakin, keyakinan itu sama kita seperti berobat. Ya, seperti kita berobat juga. Kalau sudah yakin kita, insya Allah kesembuhan itu datang. Nah, kalau sudah yakin, yang hilang dari kita ini kan keyakinan Bu. Sama seperti orang dulu, orang zaman dulu. Orang dulu tuh dengan sebaris basmalah saja, basmalah itu bisa menyembuhkan sakit. Ya, dia bacakan basmalah, lalu dia usap di kepala, di ubun-ubun anaknya misalnya, sembuh itu keyakinannya gitu. Air ini pun bisa jadi obat kesembuhan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan keyakinan. Nah, itu dia, dengan keyakinan. Tapi kalau tidak ada keyakinan, mau satu Al-Quran pun dibaca, tidak akan. Apapun tetap dengan keyakinan. Keyakinan itu berangkat dari mana? Dari keimanan. Keimanan itu berangkat dari mana? Dari riyadhah, latihan yang terus-menerus untuk punya keimanan yang kokoh di dalam hati dan kehidupan kita. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Iman itu seperti juga grafik dia. Kadang grafiknya itu naik, kadang dia mau turun. Kadang dia meninggi, kadang dia rendah. Ya, dan cara untuk naik terus iman itu adalah dengan ketaatan. Sedangkan penyebab dari turunnya iman itu apa Bu? Adalah kemaksiatan. Nah, itu dia. Ya, kita ulangi, iman itu kadang naik, kadang turun. Cara agar iman itu terus naik adalah dengan ketaatan. Sementara sebab yang membuat iman itu turun adalah kemaksiatan. Nah, itu kasih tanda kutip dulu. Kasih tanda kutip. Perkataan siapa nih? Qaulnya para ulama. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman tuh kadang naik, kadang turun. Cara untuk naiknya iman lewat ketaatan. Sementara sebab turunnya iman karena banyaknya kemaksiatan. Tinggal pilih mau yang mana. Tentu jamaah tajir ini semua kita adalah orang yang ingin agar imannya terus naik.
insya Allah. Ibu, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum, masih ada Bu? Masih. Alhamdulillah. Biar semangat. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana, ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Alimu, iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Qur'an, waftah qulubana, waftah qulubana ala ta'allumil ulum, ya Rabbana. Sama-sama Ibu. Ya Fattahu, ya Alimu. Sekali lagi. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu, ya Alimu. Karena tidak ada yang membuka hati kecuali hati itu akan dibuka oleh Allah, ya, bagi yang Allah kehendaki. Jadi yang berhak untuk kita minta hanya kepada Allah agar dibukakan pintu hati kita. Iftah qulubana ala tilawatil Qur'an. Bukakan hati kami untuk selalu membaca Al-Qur'an. Waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Bukakan hati kami ya Allah untuk belajar agama Al-Quran dan belajar agamanya Allah. Insya Allah itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sekutu. Maka selalu dalam syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harusnya, ini harusnya Bu, mestinya, seyogianya orang yang selalu bersyahadat, kita kan yang selalu bersyahadat Bu, dalam sholat selalu kita bersyahadat, adalah orang yang betul-betul kuat keyakinannya kepada Allah. Tapi miris kita, masih banyak orang di luar sana yang dia selalu bersyahadat tapi justru malah menjauhi dia dari keimanan kepada Allah. Na'udzubillah. Berarti ada yang salah dalam pengucapan dan keyakinan ketika dia bersyahadat itu. Syahadatnya bukan syahadatnya yang salah, tapi tidak membekas. Tidak membekas dalam diri yang mengucap itu. Selalu memang bersyahadat, selalu baca Quran, selalu berzikir, selalu berbuat baik, tapi bukan malah kebaikan yang hadir. Justru sebaliknya, tidak meresapi berbagai ucapan, perbuatan, tingkah laku, amal ibadahnya itu tidak. Orang dulu, ini lagi-lagi orang dulu belajarnya gak banyak Bu. Sekolahnya juga gak tinggi-tinggi kali. Belajarnya gak kemana-mana, paling dekat-dekat rumah, baca Quran, bukunya yang dibaca pun kitabnya tipis-tipis gitu. Ya biasa-biasa saja, ngajinya dengan ustadz-ustadz yang ada dekat-dekat rumahnya saja. Tapi ilmunya berkah.
Dua-duanya ini saling mendukung, Bu. Baik yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Yang menyampaikan dia sampaikan secara hatinya ikhlas, yang mendengarkan pun duduk mendengarkan, menyimak secara ikhlas. Maka dihadirkan keberkahan ilmu tuh. Itu yang perlu dicatat. Ya, dua-duanya saling mendukung. Baik yang menyampaikan, maka saya berdoa sebelum melangkahkan kaki dari rumah menuju Rabbani ini, ya Allah, ya bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, tawakal kepada Allah, niat hati ikhlas, ingin mengaji sama-sama dengan ibu-ibu tajir pada hari ini. Dan ibu pun berangkat dari rumah masing-masing menuju Rabbani ini juga dengan hati yang ikhlas, agar datang keberkahan ilmu baik yang disampaikan dan juga sama dengan yang mendengarkan. Orang dulu tuh ilmunya gak banyak-banyak, tapi berkah ilmunya, berkah ilmunya. Bahkan ada orang yang dulu katanya konon, ya, sholat Jumatnya itu ulama-ulama yang dulu sering ke Masjidil Haram katanya. Ya, konon katanya. Ya seperti itu. Ada orang dulu dengan ilmunya yang berkah itu. Dia berada juga di kampungnya, di tempat dia tinggal, ulama-ulama karismatik yang dulu-dulu. Tapi juga, wallahu a'lam nih kebenarannya, juga hadir di Masjidil Haram ternyata. Bahkan dulu ceritanya lagi ada orang dulu dengan ilmunya yang berkah itu, dengan amalannya yang luar biasa, bisa berjalan di atas air. Konon katanya seperti itu. Sekarang jangan coba-coba. Ya, nanti dengan ilmu yang sedikit kadang-kadang dia mau berjalan di atas Sungai Delhi. Ya, mau jalan. Alamat wassalam. Bukan malah bisa berjalan di atas air, tapi malah tenggelam. Nah, itulah berkahnya ilmu itu tadi. Berangkat dari mana? Lagi-lagi berangkat dari keyakinan, keimanannya yang kuat tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Nah, itu yang kedua. Poin yang kedua dari iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Ayat-ayat Allah itu ada dua, Bu. Ada ayat-ayat qauliyah dan ada ayat-ayat kauniyah. Ya, Bu ya. Ada yang qauliyah, ada yang kauniyah. Ya, qauliyah itu yang terdengar dia. Bisa dibaca. Itulah yang selama ini kita baca, yang kita sebut dia Al-Qur'an. Ayat-ayat qauliyah namanya. Tapi yang kauniyah itu lebih banyak, Bu. Kalau qauliyah itu 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Ya, 114 surat. Ya, 6.666 ayat, 30 juz. Itu yang kita baca, ayat qauliyah namanya. Tapi ayat-ayat kauniyah itu tidak terbatas, unlimited dia. Apa itu? Alam semesta beserta seluruh isinya adalah ayat-ayat kauniyah. Jadi kalau yang tadi qauliyah pakai qaf dia, ya, yang dibaca yaitu Al-Qur'an. Tapi ada ayat kauniyah, ya, penciptaan alam semesta beserta seluruh isinya adalah bagian dari tanda-tanda adanya Allah yang patut untuk kita imani. Nah, beriman kita kepada Allah sebagai tadi yang berhak disembah, itu yang pertama. Lalu beriman kita yang kedua bahwa Allah adalah pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Itu bagian dari keimanan kita kepada Allah. Bergantinya siang dan malam itu pun tanda adanya Allah. Ini kita diciptakan sebagai manusia, makhluk Allah. Tanda juga
bahwa ada yang maha menciptakan. Tidak otomatis tiba-tiba ada kita dengan sendirinya. Pepohonan, dedaunan, ranting-ranting pohon semuanya, lautan yang terbentang luas, pegunungan, ya, apalagi langit yang bisa berdiri secara tegaknya tanpa adanya tiang, bumi yang bisa bergantung tanpa adanya gantungan. Itu tanda adanya yang maha menciptakan. Harusnya Bu, mestinya Bu, seyogianya Bu, ya, ketika kita berjalan di suatu tempat, melihat keindahan alam, melihat pemandangan yang begitu amat sangat luar biasanya, pegunungan yang terbentang, lautan yang terbentang, pegunungan yang berbaris itu, di balik itu mestinya bertambah keimanan kita kepada Allah. Harusnya seperti itu. Maka ada istilah tadabbur alam. Ada kan? Ada istilah tadabbur alam. Ibu-ibu tajir nanti satu waktu bisa ngumpul uang misalnya, ya, dari uang kasnya misalnya pergi jalan-jalan. Diberilah judul jalan-jalannya itu tadabbur alam, ya, tadabbur alam, melihat alam beserta isinya, melihat kuasanya Allah, tanda-tanda bahwa Allah itu ada, ya. Itu bagian dari keimanan kita. Lihat laut, berarti laut ada yang menciptakan. Lihat danau itu ibu jalan-jalan ke Danau Toba, luas sekali danau, ya, luas sekali. Udah seperti lautan memang Danau Toba, ya Bu, ya. Apalagi ibu-ibu menyeberang ke Samosir itu, ya, lama perjalanannya tuh, hampir 1 jam misalnya, ya, nyebrang dari Perapan itu ke Samosir. Ibu nanti bisa jalan-jalan satu waktu seperti itu misalnya, ya, di atas kapal itu sambil menyaksikan keindahan alam, sambil meyakini bahwa ada yang maha menciptakan. Tidak tiba-tiba terjadi begitu saja. Ada Allah yang menciptakan danau yang begitu luasnya. Tadi Ibu bilang jalan ke Brastagi, lihat gunung yang tinggi-tinggi itu, yang berbaris secara rapi. Itu pun bertambah keimanan kita, ya, bertambah keimanan kita. Pergi jalan-jalan ke kebun binatang, ya, melihat jenis-jenis hewan itu, ada macan, ada harimau, ada ular, ya, sampai yang paling cantik ada burung dengan berbagai jenisnya, dengan berbagai warnanya, dengan berbagai corak warnanya, itu pun macam-macam, ya. Suaranya pun beda-beda lagi nanti. Ada yang nanti bulunya panjang sampai ke bawah, ya, warnanya itu indah kita lihat. Itu burung jenisnya pun sudah banyak. Lihat lagi nanti ada kupu-kupu, ya, lihat kupu-kupu misalnya, sampai kepada kupu-kupu. Bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Itu tanda bahwa ada Sang Pencipta, meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Yang ketiga, keimanan kepada Allah membuat kita yakin bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Itu yang tak kalah pentingnya. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna yang tidak dimiliki oleh hamba. Itu dia. Maka ada Al-Asmaul Husna, ya, ada Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, ya, nama-nama Allah yang maha baik. Al-Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mu'aymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya, dan lain sebagainya sampai yang 99 itu. Ada As-Sabur, ada Ar-Rashid, ya, ada Al-Jalil, ada Al-Karim, ya,
ada apa lagi? Ada Ar-Razzaq, ada Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Basir, ya, Al-Aziz, dan lain sebagainya. Yang 99 yang selalu ibu bacakan dalam takhtim. Nah, dalam takhtim itu. Tapi jangan sampai seperti orang yang ikut paduan suara. Ya, ketika takhtim itu ujungnya saja yang ada Ar-Rasyidus Sabur katanya. Ketika di tengah-tengah itu tahap seperti suara tahun ya. Tiba-tiba Ar-Rasyidus Sabur penutupnya saja. Nah, di ujungnya saja. Yang penting ujungnya saja kedengaran. Nah, mesti juga sering-sering kita baca tuh Asmaul Husna tuh. Ya, atau kita buat apa namanya hiasan kaligrafi itu yang dilengketkan di dinding, yang bisa kita perhatikan selalu. Ya, di tempat-tempat yang selalu kita perhatikan, di mana misalnya di dekat kamar kita, di samping tempat kita tidur, ya, sambil geletak, sambil berbaring, sambil menyaksikan, melihat itu lengkap, di bawahnya ada artinya misalnya. Ya, oh arti Ar-Razzaq itu apa ya? Al-Fattah itu apa? Ya, Al-Adil itu apa? Ya, Al-Latif itu apa? Gitu kan? Tahu kita artinya paling tidak, walaupun belum sampai menghafalnya, tapi bisa memahami artinya. Al-Latif itu apa? Yang maha lembut. Ar-Razzaq itu yang maha pemberi rezeki. Al-Fattah itu apa? Yang maha pembuka jalan, pembuka kemudahan, pembuka rezeki, ya, pembuka kenikmatan dan lain sebagainya. Apalagi Ar-Rasyid itu apa? Yang maha cerdas. Kecerdasan itu dari Allah, ilmu itu dari Allah, pengetahuan itu dari Allah. Hari ini kita bisa tahu ini dan itu, tidak mungkin bisa tahu kita kalau bukan kehendak Allah. Dan ilmu yang dimiliki manusia itu hanya secuil saja. Ilmu yang dimiliki manusia itu hanya sedikit saja. Kalau hari ini kita bisa banyak pengetahuan, hari ini banyak yang kita tahu, hari ini banyak yang kita miliki, hari ini kita merasa ilmu kita sudah luas. Sebenarnya Ar-Rasyid yang maha cerdas, yang maha mengetahui itu hanyalah Allah. Allah memberi kita ilmu yang sedikit saja. Apalagi kalau orang yang berilmu lantas mendatangkan keangkuhan, kesombongan, na'udzubillah, itu yang lambat laun ilmunya akan dicabut. Itu yang ilmunya tidak ada keberkahan, bukan malah mendatangkan ketundukan. Maka ibu rahimahullah, ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan, ketika kita belajar, baik itu membaca, baik itu belajar, baik itu apalagi tadi misalnya membaca, mendengarkan, satu lagi tadi apa saya bilang? Membaca, mendengarkan, melihat, ya, apapun dari ketiga ini yang kita saksikan, yang kita dengarkan, yang kita baca, justru dari semua itu mendatangkan ketundukan. Itu baru yang namanya ilmu yang berkah. Tapi sebaliknya, kalau dibalik membaca kita, dibalik mendengar kita, dibalik melihat kita, justru jauh kita dari Allah, justru mendatangkan keangkuhan dan kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Tahu sendiri kita jawabannya, Bu. Berarti tidak ada keberkahan dari apa yang kita dapatkan itu, baik lewat bacanya, baik lewat mendengarkannya ataupun menyaksikannya tadi. Nah, jadi tidak ada sifat yang maha sempurna kecuali kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita hanya bisa mencontohnya saja lewat Asmaul Husna itu. Berkasih sayang kita, memberi rezeki kita kepada orang lain, memiliki kelembutan kita, apalagi memudahkan orang lain kita, membuka jalan kepada orang lain, Al-Fattah itu tadi, ya. Tentu kita menjadi perantara. Itu lebih bagus.
Ya, ketika kita mampu menjadi perantara dari sifat-sifat Allah yang maha mulia tadi. Itu 3 poin penting dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Karena kalau tidak beriman kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dipastikan orang tersebut adalah orang yang telah tersesat. Ibu, ada yang mau tersesat? Ada yang mau salah jalan? Ada yang mau salah alamat? Tidak ada. Maka jalan satu-satunya adalah minta kepada Allah agar diberi petunjuk hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sampailah kita tersesat. Semoga apa yang disampaikan ini membawa kebaikan bagi kita, dan insya Allah Allah beri kepada kita istiqomahan iman dan jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Masih banyak waktu kita Ibu supaya bisa berdiskusi, sering tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada ibu-ibu yang menyimpan pertanyaan, disilahkan. Masih banyak di waktunya Bu. Masih ada lebih kurang 10 menit lagi. Boleh, silakan Ibu. Ini karena yang hadir ramai, jadi setiap yang hadir mungkin bisa bertanya. Boleh di dalam tema, boleh di luar tema pun boleh. Boleh bertanya Ustaz? Boleh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu apa Bu? Dengan Ibu apa? Ibu Eni. Baik, sehat Bu ya. Ibu Eni tinggal di mana Bu? Jalan Samaraja. Jalan SM Raja. Tadi kemarin naik apa Bu? Naik kereta. Naik kereta. Oh, paten ada kereta api di depan. Sepeda. Jadi masalah keimanan, iman itu adalah suatu kepercayaan. Betul. Percaya kepada Allah dan percaya pada kitab. Benar. Semua tadi setelah yang kita sebutkan tadi. Kitab kita adalah kitab Al-Quran. Al-Quran. Kita pedomani sebagai Petunjuk. Betul. Jadi sebelum itu ada kitab yang lain. Zabur tadi. Zabur, Dan Taurat, lagi Injil. dan 4 itulah kitab Al-Quran. Betul. Al-Quran adalah salah satu kitab yang disempurnakan dari kitab-kitab yang terdahulu. Betul. Nah, saya mau tanya Ustaz, di mana letaknya kesempurnaan itu pada kitab-kitab Al-Quran? Dari Zabur, Injil, satu lagi Taurat. Ya. Di mana kelemahan? Berarti ada kelemahannya. Maka sehingga disempurnakan. sehingga kita ada Al-Quran itu disempurnakan. Iya, nah, disempurnakan katanya adalah kitab yang terakhir yang disempurnakan. Selalu saya dengar itu. Iya. Kitab yang disempurnakan dari kitab-kitab sebelum Yang turun sebelumnya. Al-Quran. Yang dikatakan dari Muhammad, datang dari dikatakan kepada Muhammad. Selain dari itu, di mana letaknya? Di mana kesempurnaan itu? Iya. Sebagai pedoman kita. Baik. Itu salah satu di dalam Quran itu. Kita selalu membaca, lalu kalau ada arti Al-Quran kita baca. Tapi di mana letaknya? Saya mau cari itu. Iya. Baik. Selalu, Baik. Orang Israel juga belajar ilmunya tinggi dari Al-Quran. Betul. Nah, mereka baca Al-Quran. Sementara itu pedoman kita yang sangat kita muliakan. Nah itu Ustaz. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Diterima oleh Nabi Muhammad SAW
Di mana tuh? Di Gua Hira. Ya, di Gua Hira ya. Wahyu yang pertama turun itu Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Al-Quran itu membacanya bernilai ibadah. Membacanya bernilai ibadah. Nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Dzikr. Nama lainnya Al-Dzikr, pengingat. Banyak sekali kelebihan-kelebihan dari Al-Quran, keutamaan-keutamaan dari Al-Quran. Salah satunya Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang beriman, yang yakin. Jadi, ya Bu ya, kelebihan, keutamaan, keagungan dari Al-Quran itu susah untuk kita lukiskan lewat kata-kata. Sangkingkan dia utamanya, sangkingkan besar dan tingginya kemuliaan Al-Quran itu. Tapi seperti yang kita sampaikan tadi, dia dirangkum dalam satu kalimat yang singkat tadi dulu. Dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab itu bagi yang mau mengimaninya dari berbagai aspek, dari berbagai sisi, dari berbagai sudut. Mau belajar tentang kepemimpinan, ya, belajarlah lewat Al-Quran. Belajar tentang membina keluarga, belajarlah lewat Al-Quran. Belajar bagaimana jadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, belajar lewat Al-Quran. Membina keluarga, tadi udah membina keluarga sudah, membuka usaha, berdagang, ya, belajar ekonomi lewat Al-Quran. Sampai kepada ibadah, apalagi tata cara sholat bagaimana, zikir bagaimana, semua bermuara, berasal, bermuncul, berawal dari yang namanya Al-Quran. Itu sangkingkan utamanya Al-Quran. Walaupun nanti ketika kita merujuk kepada Al-Quran, mungkin boleh jadi tidak ditemukan secara detail. Ya, kalau bertanya misalnya bagaimana tentang ekonomi tadi, mungkin boleh jadi tidak secara detail ada di dalam Al-Quran. Tapi nanti dijabarkan dia melalui hadisnya Nabi, yang hadis Nabi itu sendiri menafsirkan isi kandungan Al-Quran. Maka ada tafsir itu tafsir yang di atas yang dijelaskan melalui hadis. Itu betapa luasnya kemuliaan, keutamaan Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan. Dia yang dikatakan menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, ya, karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebenarnya memang sesuai dengan agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, ya. Maka ada istilah millata Ibrahim, ya. Maka Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, ya, datuknya para nabi, ya, berasal dari agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim inilah turun temurun sampai ke bawah, sampai kepada Nabi Muhammad, ya. Lalu disempurnakan sama seperti syariat itu juga. Syariat yang dulu ada dari Nabi Ibrahim
turun kepada Nabi Ismail, terus sampai ke bawah sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, disempurnakan. Tapi bukan berarti seperti ini. Misalnya contohnya Bu, ada seorang anak yang tengah mewarnai, nih ilustrasi mudahnya nih Bu. Ketika anak tuh mewarnai, boleh jadi hasil dari karya yang dia warnai itu, satu lukisan tadi belum sempurna lukisannya, ya. Lalu datang ada temannya yang lain yang tadi sedikit ada lebih keluar dari garis yang diwarnai itu tadi, dia bersihkan. Atau yang belum sempurna dia tambahkan. Sama-sama lukisannya lukisan pemandangan tadi, tapi disempurnakan kembali. Itulah untuk mudah ilustrasi kita tadi. Sama-sama isi dari kitab, baik itu Zabur, Taurat, Injil, sama-sama mengesahkan Allah, sama-sama tentang bagaimana keimanan kepada Allah, sama-sama tentang bagaimana kepercayaan kepada Allah. Tapi ada yang ditambahkan dalam hal disempurnakan, ada yang dikurangkan dalam hal untuk mengkoreksi tadi yang kurang tadi itu. Itu ilustrasinya tadi. Sama gambarnya, pemandangannya sama, tapi ada yang ditambahkan demi untuk kesempurnaan tadi. Dijabarkan lagi, ditambahkan lagi. Tapi bukan berarti ditambahkan menyalahi sesuatu yang telah ada sebelumnya. Itu dia. Wallahu a'lam. Iya, tapi ini ada hubungannya dengan Al-Quran juga, Ustaz. Gimana Bu? Ini kan kita dalam Al-Quran disuruh sholat dan berzakat. Tapi kenapa tidak ada kita disuruh itu, tidak ada cara sholat itu, tidak ada dalam Al-Quran. Betul. Nggak ada, cuma kita disuruh aja. Betul. Wa Sholat aqimus shalah wa atuz zakat. Itu ya, sering ayatnya kita dengar Bu ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Namun tidak dijabarkan secara detail, maka seperti yang disampaikan tadi, ya, cara sholat tuh bagaimana, rakaatnya berapa, kan gitu, tidak ada di dalam Al-Quran. Lalu zakat tuh bagaimana, ya, apa saja yang wajib dizakati, kepada siapa, kepada siapa yang dibagi, ada 8 asnaf itu ya kan. Nah, tidak dijabarkan cara sholat itu, ya, khusus kepada sholat itu. Maka kata Nabi dalam hadis beliau tuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kata beliau. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Shallu kama ra'aitumuni usolli, dijabarkanlah di dalam hadis Nabi. Maka tadi urutannya setelah Al-Quran hadis, setelah hadis ijma' para ulama, setelah itu baru qiyas, ya, dikiaskan. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, lihat kepada hadis. Tidak ditemukan dalam hadis, ya, rujuklah kepada qaulnya para ulama. Tidak juga ada para ulama menyampaikan itu. Mungkin boleh jadi dulu belum keluar tentang satu persoalan itu, hari ini baru ada. Seperti contoh kemarin ketika COVID-19, ya, tidak ada misalnya tata cara sholat ketika COVID, ya, ketika satu wabah datang, ya, dulu belum ada wabah seperti itu. Bagaimana? Maka dikiaskan. Ada kias itu perumpamaan, ya, dikiaskanlah dia dulu seperti di satu masa dulu ada juga wabah yang mendatangi, maka ketika wabah itu datang, lebih baik kita menjaga diri, tidak keluar dari rumah. Ternyata benar, dikiaskan. Nah, itu pentingnya belajar dari Al-Quran, hadis, ijma' baru kias. Wallahu a'lam. Menjaga keimanan. Tadi apa temanya Bu? Masih ingat? Menjaga keimanan, menghindari kesyirikan. Yang dijaga iman, yang dijauhi syirik. Ya, yang perlu diingat seperti cerita di awal tadi, memang secara zahir tidak menyembah berhala, tidak. Tapi yang dikhawatirkan itu dikasih tanda seru. Yang dikhawatirkan ada berhala di dalam batin kita. Enggak lagi kita pajang di rumah patung-patung itu, tidak memang.
Tapi yang dikhawatirkan di dalam batin kita ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, ada yang kita takuti, ada yang kita imani, ada yang kita percayai selain Allah. Ya, kita percaya kepada, misalnya dulu ada orang pakai gelang, katanya gelang obat. Ya, pakai lagi apa? Kalung tuh katanya ada batunya itu apa? Magic ya, ada magicnya katanya. Ketika dia menggunakan itu tiba-tiba enak badannya. Dia pakai gelang itu rasanya ringan badannya. Yang awalnya sakit-sakit lutut, sakit kaki misalnya, ya, jadi ringan. Jadi bangun dari duduk pun enak, tak berat lagi. Apa salah kita pakai itu? Bu, salah kita pakai itu? Pakai nggak apa-apa, tapi jangan percaya. Itu tadi Bu yang takut itu. Ketika kita meyakini bahwa dengan batu